Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Flaviana Fernanda. Saya mahasiswi dari IAIN Kediri dengan prodi Psikologi Islam. Saya akan menjelaskan beberapa tokoh pemikiran modern dalam Islam, yaitu Ismail Raji Al-Faruqi, Sayyid Naqib Al-Atas, dan Abdurrahman Wahid. Langsung saja, yang pertama yaitu Ismail Raji Al-Faruqi. Pemikiran Ismail Raji Al-Faruqi diantaranya mengenai tauhid, islamisasi, dan politik. Masalah yang menjadi pemikiran Islam adalah mengenai pemurnian tauhid. Bagi Al-Faruqi, esensi Islam adalah tauhid atau pengesaan terhadap Tuhan. Tauhid adalah memberikan peradaban Islam yang mengikat semua unsur dan organis. Pemurnian tauhid dilatar belakangi oleh adanya penyimpangan terhadap tauhid. Pemikiran Al-Faruqi yang kedua yaitu mengenai islamisasi, ilmu pengetahuan. Islamisasi ilmu pengetahuan ini dilatar belakangi karena kondisi umat Islam yang mengadopsi semua ide barat tanpa adanya filter. Tuhan menciptakan alam dari mana manusia memperoleh pengetahuannya. Objek pengetahuan adalah pola-pola alam yang merupakan hasil karya Tuhan. Yang terakhir, pemikiran Al-Faruqi mengenai politik. Konsep Al-Faruqi tentang politik tidak dapat dipisahkan dengan pemikirannya tentang tauhid. Karena menurutnya ummah adalah agen rekonstruksi atau pembaruan dunia untuk memenuhi kehendak ilahi. Ia adalah wakil atau khalifah Tuhan di alam ciptaan ini. Selanjutnya, untuk tokoh yang kedua yaitu Sayyid Naqib Al-Atas. Sayyid Naqib Al-Atas memiliki pemikiran diantaranya islamisasi dan pendidikan Islam. Ide islamisasi ilmu Al-Atas sama halnya dengan pemikiran Al-Faruqi. Konsepsi tentang realitas atau pandangan dunia yang melekat pada setiap ilmu yang kemudian merembet pada persoalan epistemologis seperti sumber pengetahuan, hubungan antara konsep dan realitas, masalah kebenaran, bahasa, dan lainnya yang menyangkut masalah pengetahuan. Pemikiran yang kedua yaitu mengenai pendidikan Islam. Nah, hal ini yang membedakan di antara pemikiran Al-Faruqi dan Al-Atas. Dalam hal ini, proses islamisasi yang dilakukan Al-Faruqi berada dalam bidang politik, sedangkan Al-Atas dalam bidang pendidikan. Konsep kunci dalam pendidikan menurut Al-Atas adalah ta'dib. Kata ta'dib yang berakar dari kata adab berarti pembinaan yang khas berlaku pada manusia. Menurut Al-Atas, tujuan mencari ilmu adalah untuk menanamkan kebaikan ataupun keadilan dalam diri manusia. Di antara beberapa metode yang digunakan Al-Atas dalam pendidikan Islam adalah metode tauhid, metode metafora, dan cerita. Metode ini dipandang efektif dalam menyampaikan pesan-pesan moral dan kebaikan. Di samping itu, metode tafsir dan takwil juga digunakan untuk mengkaji alam dan juga merupakan metode yang valid dalam ilmu pengetahuan. Selanjutnya, tokoh yang ketiga dan yang terakhir yaitu Abdurrahman Wahid. Abdurrahman Wahid memiliki dua pemikiran yaitu pluralisme dan pribumisasi Islam. Plural artinya sebuah kesadaran dan keterbukaan untuk menerima dan mengakui perbedaan yang ada sembari mengolahnya dalam sikap saling menghormati. Gus Dur memfokuskan konsep iman tidak hanya dalam domain ketuhanan saja, tapi juga dalam domain kemanusiaan. Pluralisme dalam pandangan Gus Dur bukanlah menganggap bahwa semua agama sama. Pluralisme bukan masalah agama, tetapi masalah sosiologis dan kemasyarakatan. Pemikiran mengenai pribumisasi Islam Gus Dur adalah suatu pemahaman yang mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan lokal di dalam merumuskan hukum-hukum agama tanpa mengubah hukum itu sendiri. Yang menjadi agenda Gus Dur adalah berpikir tentang bagaimana melestarikan agama Islam sebagai budaya melalui upaya melayani dan mewujudkan kepentingan seluruh bangsa. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.